Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EduFit, Vitamin Edukasi. Bersama saya, Novita Nurul Islami. Channel ini membahas tentang berbagai materi pelajaran, latihan soal, publikasi dan penulisan ilmiah, berbagai tutorial, serta pengetahuan lainnya yang mungkin akan bermanfaat untuk kalian. Baik, salam semangat untuk kawan-kawan pejuang NIP. Badan Kepegawaian Negara sudah mengeluarkan surat perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2021 ya. Nah, jadi dalam surat ini sudah ditampilkan tahap-tahap seleksi ASN berikut jadwalnya. Untuk yang pertama, pengumuman seleksi ASN di sini tertulis 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Jadi pengumuman sudah dibuka dari kemarin. Kemudian untuk yang kedua, pendaftaran seleksi ASN tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Namun sampai dengan tadi malam, saya coba buka web SSASN, belum bisa untuk mengisi pendaftaran dan belum bisa melihat atau belum dipublish mana saja yang membuka formasi. Jadi formasinya belum terbuka. Namun sampai pagi ini saya coba sudah terbuka. Nah, silakan teman-teman untuk membuka webnya. Untuk webnya sudah saya tuliskan dalam deskripsi di bawah. Jadi kawan-kawan tinggal klik. Yang ketiga, pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2021. Sebelum memasukkan atau upload dokumen, usahakan pelajari dulu dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dan sesuai. Biasanya dalam upload dokumen ini ada banyak sekali kesalahan berkaitan dengan akreditasi yang digunakan. Jadi akreditasi yang digunakan itu bukan yang sekarang. Akreditasi yang digunakan adalah akreditasi saat kita lulus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah masa sanggah. Masa sanggah di sini tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Sebenarnya apa sih fungsi dari masa sanggah? Jadi masa sanggah adalah kesempatan yang diberikan kepada pendaftar untuk mengajukan ketidakpuasan atas hasil seleksi. Kalau pada poin keempat ini adalah hasil seleksi administrasi. Jadi, jika kawan-kawan merasa syarat pendaftaran sudah sesuai, namun kawan-kawan ketika pengumuman dinyatakan tidak lulus, maka kawan-kawan bisa mengajukan keberatan tersebut pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Namun masa sanggah ini tidak dipakai untuk memperbaiki kesalahan seperti misalkan kawan-kawan salah menginput data nama, jadi tidak diperkenankan berkaitan dengan kesalahan atau kesalahan mengunggah dokumen. Jadi sebelum mengunggah
dokumen itu benar-benar dipastikan bahwa dokumennya benar. Dan sebelum dikirim gitu ya, itu silahkan diperiksa dulu bahwa dokumennya benar-benar sudah sesuai. Jadi kalau misalkan kesalahan itu ada pada pendaftar, maka panitia tidak akan menerima nota keberatan dari kawan-kawan dalam masa sanggah ini. Nah, jadi memang harus hati-hati berkaitan dengan dokumen. Atau mungkin kawan-kawan salah upload dokumen akreditasi, ternyata yang digunakan saat ini, kemudian ingin mengupload ulang akreditasi yang benar ketika kawan-kawan lulus. Maka di sini sudah panitia tidak menerima ya. Jadi dari awal benar-benar harus dipastikan bahwa dokumen kawan-kawan benar. Kemudian poin 5, jawab sanggah 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Jadi jawab sanggah adalah jawaban dari panitia kepada pendaftar apakah sanggahan itu diterima atau ditolak. Jika sanggahan kawan-kawan diterima, artinya akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi seperti itu. Kemudian pengumuman pasca sanggah. Nah, ini 9 Agustus 2021. Poin ke-7 yaitu pelaksanaan SKD. Nah, jadi setelah clear masa sanggah selesai, sudah terjawab apakah peserta ini sanggahannya diterima atau ditolak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi dasar. Itu pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Nanti biasanya masing-masing instansi atau mungkin akan ada, intinya ada dalam durasi waktu ini. Dan jika ada perubahan akan ada pemberitahuan dari panitia. Dalam SKD, kawan-kawan harus mempelajari beberapa bidang. Kalau yang sudah itu ya, itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada psikotes, ada TIU, tes intelijensi. Jadi kawan-kawan harus mempelajari betul pola-pola dari SKD dan banyak-banyak latihan. Kemudian step selanjutnya yaitu pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non-guru. Jadi setelah pelaksanaan SKD selesai, dilakukan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non-guru. Step selanjutnya yaitu pengumuman hasil SKD tanggal 17 sampai 18 Oktober 2021. Untuk yang poin 10, langkah selanjutnya yaitu persiapan pelaksanaan SKB. Nah, dalam pelaksanaan SKB ini ada beberapa bidang sesuai dengan kebidangan ya, seleksi kompetensi bidang. Jadi yang diujikan adalah sesuai dengan kebidangan yang kawan-kawan lamar. Jadi benar-benar disiapkan sesuai dengan kompetensi kawan-kawan. Jadi silakan dipelajari. Kalau misalkan guru apa saja yang biasanya diujikan, silakan dipelajari, banyak sekali informasi yang bisa kawan-kawan akses. Kemudian step selanjutnya yaitu pelaksanaan SKB tanggal 8 sampai dengan 29 November 2021.
Poin ke-12, penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non-guru. Jadi, hasil dari SKD dan SKB itu nanti akan diintegrasikan sesuai dengan persentase yang ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah itu, setelah proses integrasi selesai, maka akan ada pengumuman kelulusan. Nah, ini pada tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2021. Dalam pengumuman kelulusan ini, ada setelah pengumuman kelulusan, diberikan kesempatan juga kepada kawan-kawan untuk menyanggah jika ada yang kiranya dirasa tidak puas gitu ya. Jadi panitia masih memberikan masa sanggah pada hasil integrasi SKD dan SKB pada 20 sampai dengan 22 Desember 2021. Jadi 3 hari. Kemudian jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah ini ada di akhir Desember, penutup tahun ya. Kemudian ini yang penting juga, pengisian DRH. Jadi kawan-kawan nanti harus menyiapkan juga untuk pengisian DRH apa saja yang harus diisikan, silakan dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah usul penetapan NIP atau NI untuk P3K. Ini tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Februari 2022. Jadi ini kawan-kawan ya, jadwal untuk seleksi ASN tahun 2021, jika ada, biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya jika ada perubahan jadwal, akan ada pemberitahuan dari panitia yang akan diupdate di media sosial biasanya atau di webnya juga akan diupdate. Jadi dari sini saran untuk kawan-kawan sebelum daftar dan upload dokumen, pelajari dulu alur pendaftarannya. Jadi langkah-langkah pendaftarannya silahkan dipelajari dulu. Benar-benar kawan-kawan memahami. Setelah itu persiapkan dokumen kawan-kawan dengan benar. Jadi harus benar-benar sesuai. Jadi seperti itu ya. Terus bagaimana cara mendownload alur seleksi? Nah, jadi step-stepnya bisa kawan-kawan download pada web sscasn.bkn.go.id. Jadi kawan-kawan bisa masuk ya, masuk dalam webnya sscasn.bkn.go.id. Untuk linknya sudah saya letakkan di deskripsi di bawah. Kemudian untuk mendaftar, silakan kawan-kawan klik buat akun. Jadi di sini kawan-kawan bisa memasukkan NIK dan password. Kemudian klik masuk. Untuk formasi, instansi yang membuka formasi CPNS, kawan-kawan bisa klik di sini. Coba kita lihat. Nah, ini sudah banyak yang membuka formasi. Sudah dibuka.
Sudah dibuka pada Rabu 30 Juni 2021 pukul 18.31. Atau kalau misalkan kawan-kawan ingin langsung mencari instansi dengan cepat, misalkan Kementerian Agama. Oh, ternyata Kementerian Agama belum membuka, belum ditemukan. Ini ada kementerian yang masih belum dibuka, seperti Kementerian Pertanian. Sampai pagi ini belum membuka, belum dibuka. Kementerian Kesehatan sudah dibuka. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Untuk link informasinya belum ada. Kemudian untuk alur pendaftaran, kawan-kawan bisa download di sini. Misalkan kawan-kawan ingin mengikuti P3K Guru. Jadi, kawan-kawan klik P3K Guru, kemudian silahkan download petunjuk seleksi dan alur seleksinya. Kemudian misalkan CPNS, kawan-kawan bisa download di sini, klik CPNS. Oke, saya coba. Nah, seperti ini. Demikian juga dengan P3K non-guru. Jadi, silahkan kawan-kawan untuk download buku panduannya ya, alur sistem seleksinya agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Jika kawan-kawan ada informasi baru yang saya belum tahu atau mungkin kawan-kawan ingin menanyakan informasi berkaitan dengan pendaftaran CPNS, ASN untuk tahun ini, silahkan untuk kawan-kawan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Salam semangat. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.